Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster and Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Nastiti yang akan memandu sesi Connecting Time kali ini yang akan membahas topik mengenai Discovering Sales Opportunity. Dan tentunya kita tidak akan sendiri di sini. Saya sudah terhubung dengan salah satu narasumber yaitu Ibu Reni Saraswati yang akan berdiskusi bersama mengenai topik Discovering Sales Opportunity ini. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu ya Ibu Reninya ya. Halo Ibu, apa kabar? Halo Mbak, sehat, syukurlah. Baik Bu, sebelum kita masuk ke pertanyaan tentang diskusi kita kali ini, boleh Ibu ceritakan tentang background pekerjaan Ibu dan juga aktivitas Ibu sehari-hari apa saja? Kalau soal background ya, saya biasa dari dulu memang di sales ya, udah mungkin 12 tahun lebih ya. Sekarang ini kesibukannya sih lebih ke mengurus keluarga, ada sedikit usaha gitu kan, tetap jualan, sales juga. Paling seputar itu sih. Baik, terima kasih Bu. Kita langsung masuk ke pertanyaan kita ya tentang Discovering Sales Opportunity nih Bu. Bu Reni, bagi sebagian besar sales, mendapatkan atau menemukan sales opportunity merupakan hal yang tidak mudah nih Bu. Kira-kira langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang sales untuk menemukan sales opportunity itu, Bu? Yang pertama kalau untuk sales opportunity ya, kita perlu tahu dulu gimana produk kita. Produk dan jasa kita tuh seperti apa sih barang dan jasa kita, terus segmennya, target marketnya tuh yang seperti apa, itu yang kita harus kenali dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu tahu bahwa target market kita itu bisa ada yang utama, yang premier, apa yang ngomongnya, ya itu yang utama ya. Ada juga target market yang secondary-nya gitu, yang keduanya gitu, yang kemungkinan bisa beli barang kita. Kenapa harus seperti itu? Karena memang itu kita meluaskan. Jadi makanya dibilang target sales opportunity, ada kita meluaskan kesempatan kita untuk berjualan. Lalu yang terakhir itu kita perlu tahu pada saat kita targetin market kita ini nggak cuma ke si target market doang, tapi kita harus mempertimbangkan sisi kalau dibilang itu outer ring-nya atau lingkaran luarnya, yaitu orang-orang yang bisa menginfluence, yang bisa mempengaruhi si target market ini untuk menentukan bahwa dia akan melakukan tindakan pembelian gitu. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Pada saat seorang sales mendapatkan kesempatan untuk bertemu atau berbicara dengan prospective buyer nih Bu, menurut Ibu apa saja hal krusial atau hal yang penting yang harus sales itu siapkan agar pertemuan atau pembicaraan tersebut berjalan dengan baik dan berbuah menjadi penjualan nih Bu? Kalau hal yang perlu disiapkan pada saat kita ketemu dengan calon pembeli kita gitu lah, prospective buyer, kita pertama perlu tahu, balik lagi kita harus kenal diri kita dulu ya. Kita harus tahu barang dan jasa yang kita sediakan apa sih, itu adalah solusi untuk apa, untuk masalah apa aja gitu. Dengan begitu kita bisa lihat nih kira-kira barang jasa kita itu untuk memenuhi kebutuhan yang seperti apa. Setelah itu kita udah tahu nih target marketnya ya kan, kita udah mau ketemu dengan si buyer tersebut, perlu tahu background dari si buyer. Maksudnya adalah saat ini dia seperti apa kondisinya, menggunakan barang atau jasa apa, lalu tingkat kepuasannya bagaimana, dan apakah dia punya kendala atau enggak dalam menggunakan barang dan jasa tersebut. Dari situ kita baru bisa menawarkan solusi itu. Jadi kita perlu mengenal diri kita dan perlu mengenal buyer kita. Setidaknya kita harus punya riset di awal lah gitu loh. Kalau nggak tahu ya harus bertanya. Intinya pada saat kita mau ketemu prospek buyer tuh seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Kita lanjut ya Bu ya. Bu, apakah sinyal-sinyal yang harus dapat diidentifikasi dengan baik
oleh seorang sales untuk mengetahui bahwa prospective buyer sudah siap untuk melakukan pembelian? Kalau untuk sinyal ya, pada saat kita berhubungan atau berkomunikasi dengan buyer pasti akan terasa ya, dalam arti kata kalau kita melakukan komunikasi dua arah ya, si penjual dan pembeli gitu. Si pembeli akan menunjukkan ketertarikannya dia terhadap solusi yang kita tawarkan. Saya nggak bilang barang dan jasa, tapi solusi yang ditawarkan. Jadi lebih ke arah manfaatnya. Nah, dia tertarik dulu terhadap manfaatnya, lalu kemudian dia menyatakan bahwa dia butuh, dia mau. Dia harus mengatakan hal itu, butuh dan mau, ingin gitu. Nah, itu adalah sinyal yang keras sebenarnya untuk sebagai seorang sales untuk mendengar bahwa oh, orang ini sudah mau berkomitmen gitu loh untuk mengadakan jual beli dengan kita. Jadi si pembeli harus menunjukkan hal itu dan berkata bahwa dia ingin dan mau gitu. Oke Bu, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya mau break iklan dulu ya Bu. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa ya untuk klik tombol like, share, dan juga subscribe channel YouTube Foster & Bridge Indonesia untuk tidak ketinggalan video-video kami terbaru. Baik Bu Reni, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Saat seorang sales sedang berupaya menemukan sales opportunity, apa saja sales discovery questions atau pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu dirinya menjual dengan efektif, Bu? Kalau pertanyaan memang agak tricky ya. Yang pasti kita harus selalu ingat yang kalau bahasa Inggris kan 5W1H gitu kan. What, why, when, segala macam itu ya. How, itu harus ditanyakan. Kenapa begitu? Karena kita mau kenal customer kita gitu loh. Jadi kita harus pada saat mau discovery opportunity, kita harus kenal dulu sama orang tersebut. Sama kayak kita mau pendekatan gitu loh sebagai laki-laki dan perempuan, atau kita mau kerja ya HRD dengan karyawan gitu kan, harus ada bertanya satu sama lain untuk mengenal gitu. Kita perlu sebagai sales bertanya untuk mengenal si buyer kita. Ya, tadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa pada saat kita mau buka kesempatan atau opportunity itu, kita harus tahu dia menggunakan apa gitu. Dia sedang menggunakan barang dan jasa apa, lalu dalam background dia dalam melakukan usaha atau kegiatan sehari-harinya itu kira-kira ada kendala apa berkaitan dengan penggunaan barang dan jasa ataupun tidak ya. Apakah dia punya kendala, kita tanyain seperti itu. Kita benar-benar menggali informasi tentang kebutuhannya pembeli dulu. Jadi itu yang paling utama untuk membuka kesempatan kita bisa berjualan. Baik Bu Reni, pertanyaan terakhir nih dari saya ya Bu untuk sesi kali ini. Bu Reni, apakah ada do dan don'ts yang perlu dipahami oleh seorang sales dalam menemukan sales opportunity? Oh, sales opportunity udah pasti kalau don'ts-nya itu jangan push ya, jangan pushy gitu, jangan mendesak gitu. Kalau kita mendesak, otomatis si calon pembeli kita atau prospektif buyer ini ya, orang yang akan membeli ini akan merasa bahwa orang ini tidak memikirkan saya gitu, sales ini tidak memikirkan saya tapi memikirkan dia closing doang. Otomatis dia akan menjauh, dia akan step back lah, dia lari gitu kan. Nah itu nggak boleh, itu paling yang nggak boleh gitu. Dan yang harus dilakukan, dusnya itu kita benar-benar harus open minded ya. Maksudnya adalah setarget marketnya kita pun yang udah kita breakdown berdasarkan segmennya, bisa jadi mereka belum butuh gitu loh. Dan bagaimana dia supaya jadi butuh, jadi terus deal, ya butuh kesabaran. Yang pasti kita butuh untuk selalu buka kesempatan, khususnya untuk orang-orang yang saat ini rekan-rekan yang mungkin kerjanya sebagai sales yang barang dan jasa yang Anda jual itu mungkin butuh komitmen lebih, mungkin nggak mudah untuk closing gitu. Jadi harus dengan sabar dan memikirkan jangka panjang, itu dusnya sih gitu. Lalu kedua, kita harus lebih ke bagaimana melihat si kebutuhannya pembeli dulu sampai tuntas tas. Jadi nggak cuman saya cuman butuh sesuatu gitu ya, si pembeli itu mengatakan itu, tapi kita benar-benar gali kenapa sih dia butuh sesuatu itu. Nah itu lebih penting daripada membutuhkan apanya, tapi kenapa dibalik itu kenapa sih dia butuh hal tersebut gitu. Itu kita perlu tahu, perlu kenal lebih dalam. Ya itu yang do-nya yang kedua sih.
Cuman kalau menurut saya sih do-nya hanya 2 itu, kita kenal, kita gali. Yang kedua, jangan kita harus jangka panjang hubungannya, lebih sabar. Don'ts-nya itu jangan dipaksakan pembeli itu. Itu aja sih. Baik, terima kasih atas diskusi kita hari ini Bu Reni. Semoga apa yang sudah disampaikan Bu Reni bisa bermanfaat untuk sahabat profesional Siap, semua ya. Mbak. Terima kasih juga waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan topik connecting time yang berbeda ya Bu. Sahabat profesional, itu tadi bincang-bincang kami dengan Ibu Reni Saraswati mengenai topik Discovery Sales Opportunity. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat profesional semuanya. Dan jangan lupa ya untuk follow terus sosial media kami dan juga subscribe channel YouTube Foster & Bridge Indonesia agar tidak ketinggalan dengan update-update terbaru dari Foster & Bridge Indonesia. Dan sampai jumpa lagi di sesi Connecting Time kami selanjutnya. Bye!